Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman tidak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Oke, hari ini guys kita melihat market crypto secara keseluruhan masih dalam tahap sideways, khususnya Bitcoin gitu ya. Dan pada hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,28 triliun dolar atau turun sekitar 1,03%. Bitcoin sendiri di angka 49.200-an, kemudian Ethereum 4.190, Binance Coin 552 dolar, Solana 194, Cardano 1,37, XRP 0,8, Polkadot 27 dolar, dan Terra Luna berada di urutan ke-10 dengan 65,64 dolar. So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita terbaru hari ini. Pertama, di sini dikatakan one more Bitcoin price dip. Bitcoin may fall again before slow grind up, warns analis. Jadi ada seorang analis mengatakan kemungkinan gitu ya, kita masih bisa mendapatkan satu lagi dip ke bawah alias koreksi lagi ke bawah sekali lagi. Sebelum kita mungkin membentuk base di bawah mulai sideways dan building momentum lagi untuk kemudian kita start naik lagi ke atas pelan-pelan gitu ya. Jadi menurut dia kita masih mempunyai kemungkinan untuk mendapati satu lagi koreksi ke dalam, dia ke bawah, kemudian kita mungkin akan slowly sideways gitu ya, sideways di bawah dulu seperti yang mungkin terjadi di bulan Mei sampai bulan Juli, sampai pada akhirnya kita mungkin bisa building momentum bullishnya lagi dan start untuk naik lagi ke atas. Apakah kalian setuju guys dengan skenario satu ini? Saya pengen tahu komentar kalian di kolom komentar di bawah. Kemudian di sini juga ada seorang mengatakan, si Rek Capital ini mengatakan Bitcoin is just below the 200-day EMA right now. Dan si Rek Capital ini mengatakan akan sangat penting gitu bagi Bitcoin untuk bisa stay above 200-day EMA karena sebelumnya 200-day EMA itu adalah sebagai patokan dia gitu untuk bear dan bull-nya. Setiap kali kita mendapati rally, kalau misalnya teman-teman perhatikan, 200 EMA ini selalu menjadi sebuah area support ya. Dan dua kali kita melihat area 200 EMA ini menjadi garis support. Dan kali ini kita sedang fighting untuk bisa claim EMA 200 ini sebagai area support lagi. Dan sebenarnya tidak jauh lagi guys untuk melakukan hal tersebut. Jika kita ingin tetap stay di atas 200 EMA, kita perlu claim lagi angka 50.200. Agar kita bisa menjadikan area EMA 200 ini sebagai area support. Apabila kita mendapati beberapa minggu ke depan kita masih mampu close di bawah EMA 200, yang menurut si Rek Capital itu harusnya bukanlah sebuah indikasi yang baik gitu ya. Kemudian ini juga ada salah satu indikator yang menurut saya cukup menarik gitu ya. Ini adalah open interest gitu. Dan ini ya berkaitan juga dengan leverage gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, memang secara historis dari tahun 2019 pun, setiap kali kita mendapati open interest itu udah sampai terlalu tinggi, biasanya tidak lama lagi kita akan mendapati koreksi besar gitu ya. Karena tingkat leverage-nya sudah terlalu tinggi. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan, kemarin kita juga mendapati sebuah flush gitu ya, alias orang-orang yang pakai leverage itu kemarin rata-rata kecuci semua. Dan sekarang kita udah kembali lagi ke area yang istilahnya cukup normal lah gitu ya. Dibilang terlalu rendah juga tidak, dibilang terlalu tinggi juga tidak. Seperti yang udah saya sampaikan kemarin, untuk tingkat leverage-nya kita sekarang udah di tahap yang normal gitu ya. Bukan dalam artian kita udah rendah, tapi kita udah di tahap yang normal. Kalau dibilang masih bisa jatuh nggak kok? Ya masih bisa gitu ya. Masih bisa down lagi ya, masih bisa gitu ya. Tapi sekarang kita udah at least lebih normal daripada minggu-minggu sebelumnya, dimana kita melihat leverage ratio itu terus-menerus meningkat gitu ya, dan itu bukanlah hal yang sehat untuk kelangsungan hidup Bitcoin gitu ya. Next, ini dari TechDev lagi. Jadi si TechDev memperlihatkan ke kita gitu ya, salah satu juga cara untuk kira-kira memprediksi gitu ya, kalau kita sudah baru masuk bear market atau belum gitu ya. Nah, ini dia juga bandingkan dengan cycle tahun 2013 dan juga tahun 2017. Oke. Dimana kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini, di cycle 2013, di pertengahan cycle kita kan mendapati koreksi besar gitu ya. Kemudian kita ada mendapati floor set di sini, ini di RSI-nya.
sekarang kita ada membentuk semacam lantai gitu ya di RSI-nya, indikator RSI. Dan ketika kita mampu breakdown dari floor tersebut, kemungkinan kita sudah mendapati bear market. Jadi udah confirm kita breakdown dari floor set di sini dan kita masuk ke bear market. Kemudian untuk cycle berikutnya kita mendapati juga hal yang sama, di mana kita ada mendapati indikator RSI berkali-kali menyentuh sebuah area di sini yang dikatakan sebagai floor set, oke, alias lantainya lah gitu ya dari RSI. Dan ketika kita mampu breakdown dari lantai tersebut, ya istilahnya ini mungkin area supportnya lah gitulah ya, area supportnya. Kalau kita mampu breakdown dari area tersebut, maka kita udah confirm masuk ke bear market. Nah, kali ini menurut TechDev kita juga mendapati ada pattern yang mirip gitu ya. Kita juga ada set floor di sekitaran area di sini RSI. Berkali-kali kita menjadikan ini sebagai area support. Kalau misalnya teman-teman perhatikan di sini kita mantul sekali dan mantul 2 kali gitu ya. Dan apabila kita mampu breakdown dari floor di sini, maka bisa jadi juga kita akan confirm bahwa kita kemungkinan akan masuk ke bear market. Itulah yang pengen dikatakan oleh TechDev di sini gitu ya. Dan ada satu lagi yang menurut saya teman-teman perlu perhatikan juga di sini. I thought to myself that this recent crash kind of reminded me of the C19 crash back in March 2020. Jadi dia bandingkan crash yang terjadi kemarin dengan crash yang terjadi di tahun lalu gitu guys. Ketika COVID baru merajalela, kemudian terjadi Black Swan event gitu kan. Dan Bitcoin crash cukup dalam di tahun lalu, teman-teman bisa melihat di sini. Dan dia melihat, kalau kita lihat juga secara kasat mata, memang pergerakannya sebenarnya mirip gitu guys ya. Dimana kita ada mendapati higher high gitu ya. Di sini juga higher high. Oke, kemudian kita mendapati koreksi dalam bentuk wave gitu ya. Sini juga sama, koreksi dalam bentuk wave. Sebelum pada akhirnya kita breakdown dan kita mendapati koreksi besar tersebut. Oke, di sini juga sama. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan crash yang terjadi tahun lalu, kita dalam kurun waktu kurang lebih kayaknya 2 bulanan, kita udah mampu recover lagi dan kembali ke area sebelumnya. Dan kalau misalnya kita perhatikan patternnya di sini atau pergerakan harganya, ya sebenarnya dibilang mirip ya mirip gitu ya guys ya. Tetapi apakah akan terulang hal yang sama dengan terjadi di sini? Ya belum tentu gitu kan. Ini kan cuma data historis. Tetapi ditanya kemungkinannya ada nggak kok untuk kembali melakukan hal ini? Ya pasti ada gitu kan. Nah, coba kita ukur langsung aja ya di chartnya untuk COVID crash yang terjadi di tahun 2020 kemarin. Nah, ini di sini guys. Nah, ini kita mendapati ada crash kurang lebih kalau kita ukur ya. Itu malah hingga 63%. Malah kali ini kita mendapati crash yang tidak separah COVID crash kemarin ya, 63%. Kali ini kita hanya kurang lebih di 40%. Dan kalau misalnya teman-teman perhatikan dalam kurun waktu berapa lama nih? Ini adalah daily chart. Dan dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan ya guys ya. Kita udah mampu kembali lagi ke area sebelumnya. Kayak area sebelum dia drop parah. Itu perlu kurun waktu 2 bulan gitu ya. Nah, apakah hal yang sama akan terjadi? Ya, maybe. Bisa jadi gitu ya guys ya. Bisa jadi kita akan mendapati ya semacam pergerakan naik tetapi yang merangkak saja naik ke atas seperti itu. Kalau misalnya kita akan mengikuti persis dengan yang terjadi tahun lalu, maka kurang lebih kita akan nyampe di sekitaran sini lah ya, 60-an bars. Berarti itu ada di sekitaran awal bulan Februari tahun 2022 untuk mungkin kembali lagi ke area sekitaran sini yang merupakan area sebelumnya sebelum kita mendapati crash besar ini. Jadi ya, itu adalah secara data historis gitu ya guys ya. Sekarang kita masuk aja langsung ke chartnya Bitcoin. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan sekarang di indikator RSI kita juga masih membentuk semacam trendline ya gitu guys ya. Dan akan sangat penting bagi Bitcoin menurut saya kalau misalnya pengen kembali naik lagi ke atas, at least kita harus mampu breakout dari trendline RSI di sini dulu, baru mungkin kita akan mempunyai momentum yang cukup lagi untuk breakout ke atas dan start rally lagi gitu ya. Dan kalau misalnya kalian zoom in sedikit ke 4-hour chart, overall kita melihat beberapa hari ini kita masih terlihat cukup sideways gitu ya, apalagi di 1-hour chart kalian bisa melihat kita mendapati kesulitan untuk menembus area di sini guys. Oke,
di sekitaran area 49.700 sampai 600 itu adalah area yang berkali-kali mereject harga Bitcoin gitu ya. Tetapi kalau misalnya teman-teman pengen gambarin sebuah pattern, mungkin ini jatuhnya adalah mirip seperti ascending triangle. Yang dimana kalau ascending triangle secara teori itu adalah pattern bullish gitu ya. Dan kalau misalnya kita mampu breakout dari sini secara teori, maka kurang lebih targetnya akan berada di sekitaran di sini ya guys ya. Nah, ini adalah target berikutnya apabila kita benar-benar valid ascending triangle gitu ya. Berarti ada sekitaran 52 sampai 53 ribu. Dan apabila kita sampai mampu melakukan hal tersebut, kita mampu lagi close di atas angka 53 atau bahkan 54.000, tentunya itu adalah indikasi yang sangat baik karena berarti kita sudah mampu kembali stay di atas trend line di sini dan menjadikan mungkin ini sebagai sebuah fake out gitu ya. Itu adalah skenario bullishnya. Tapi skenario bearishnya tentunya adalah kita hanya akan melakukan retest ke area 50.000 atau bahkan kita mampu kembali nge-retest area trendline di sini dan kita kembali mendapatkan rejection ke bawah. Nah, lalu kira-kira untuk mengetahui yang mana akan terjadi gimana ya? Nah, mungkin kalian bisa mengandalkan ya beberapa indikator lah gitu ya. Mungkin kalian bisa melihat apakah nanti ada bearish divergence disertai dengan mungkin pattern reversal. Di sini mungkin ada double top, triple top gitu kan. Kemudian ada breakdown lagi dari area support. Nah, ini kalau misalnya ini yang terjadi, ya kemungkinan itu adalah indikasinya lebih ke arah bearish gitu ya guys ya. Dimana kita mendapati beberapa indikasi. Misalnya kalian melihat ada ini, hapus dulu. Katakanlah kita mendapati ada retest ke arah 50.000 atau bahkan anggap saja sampai ke trendline di sini gitu ya. Tetapi di indikator RSI misalnya atau MACD kalian melihat ada indikasi bearish divergence katakanlah gitu kan. Itu kan udah satu indikasi gitu ya bahwa ada pelemahan momentum bullish gitu kan. Kemudian mungkin ditambah lagi ada pattern reversal. Mungkin double top, triple top ataupun mungkin head and shoulder gitu ya. Nah, itu berarti udah dua indikasi. Kemudian mungkin ditambah lagi dengan breakdown dari area support di sini. Yang harusnya kalau misalnya kita udah breakout dari sini kan 50.000 harusnya menjadi area support nih. Kalau kita mungkin misalnya mampu lagi breakdown dari area tersebut, maka kita udah mempunyai 3 indikasi gitu bahwa kemungkinan bear akan lebih dominan berikutnya. Tetapi apabila yang terjadi adalah kita mendapati gitu ya, bentar guys. Yang terjadi adalah nantinya misalnya nih kita mampu breakout dari sini. Oke, kemudian kita mampu maintain di sini membentuk pattern bullish continuation. Maka ini mungkin saya biasnya lebih ke arah bullish. Jadi ini tergantung price action-nya berikutnya guys. Belum ada banyak update yang bisa saya bawa karena sekarang kita ya masih bermain di sekitaran area di sini saja. Dan ini sebenarnya udah di-expect dari kemarin gitu ya, udah saya katakan ya kemungkinan kita masih akan stay di sekitaran sini untuk cukup lama karena kita nih sekarang di Bitcoin ini seperti terjebak gitu guys di antara dua pintu gitu kan. Pintu atas adalah major resistance yang merupakan area psikologi juga di angka 50.000 sekaligus area major resistance. Bawahnya kita juga ada pintu major support di area 48 sampai 47.000 dolar. Jadi para bears dan bulls sekarang lagi fighting gitu. Kira-kira siapa yang akan menang gitu kan? Dan saya rasa kita tidak perlu menebak-nebak gitu guys untuk yang mana yang akan dilakukan market. Kita cukup wait and see saja terlebih dahulu, tidak usah terlalu gegabah untuk kembali masuk ke market karena segala kemungkinan masih bisa terjadi di sini. Oke, kalian bisa mengatakan ini adalah ascending triangle yang harusnya merupakan pattern bullish gitu ya. Tapi in other hand, kalian juga bisa mengatakan ini adalah tahap koreksi dari impulsive move di sini. Oke. Ini adalah impulsive move-nya. Ini adalah correction-nya dan biasanya kalau misalnya ini yang terjadi, kita akan mendapati impulsive move lagi ke bawah. Jadi, kedua versi tersebut masih valid gitu guys. Dan saya rasa masih 50-50 probabilitasnya sekarang. Jadi, saya tidak gegabah untuk mengambil keputusan apapun sekarang. Yang kita tahu sekarang kita masih sedikit tertahan di area Fibo 0,5 juga. Oke, next area tentunya ada di 0,618. Kalau itu pun masih mampu ditembus,
dan kita mampu consolidate di atas, dan saya rasa kita mungkin biasnya sedikit ke arah bullish. Tapi kalau kita mendapatkan rejection di sekitaran sini, mendapatkan beberapa indikasi yang tadi saya sebutkan, baik itu ada bearish divergence disertai dengan pattern reversal, disertai dengan breakdown dari area support, maka kalau itu yang terjadi, saya akan biasnya sedikit ke arah bearish. It's all about probability, guys. Semuanya adalah tentang probabilitas. Tidak ada kepastian yang bisa kita hadirkan dengan analisa teknikal. Nggak ada. Dan kita juga nggak bisa mengatakan habis ini bakal naik, habis ini bakal turun pasti. Nggak bisa, guys. Semuanya hanya soal probabilitas. Dan untuk sekarang, data yang kita punya belum banyak, gitu ya. Kita hanya tahu beberapa hal. Kita masih stay between major support and resistance. Kemudian kita masih tertahan di area Fibo 0,5. Kemudian kita tahu kita masih berada di bawah trendline di sini, oke? Tetapi kalau kita lihat, memang kita juga ada mendapati semacam indikasi ascending triangle. Jadi kedua narasinya, bullish bearishnya masih probability-nya 50-50 sekarang. Jadi kita masih harus wait and see apa yang terjadi next, baru kita bisa mungkin mendapati sedikit edge gitu untuk mengatakan, oh ini sepertinya akan cenderung ke arah ini gitu ya. So, saya rasa itu aja sih untuk hari ini, guys. Semoga bermanfaat video hari ini. Ingat teman-teman, jangan sampai FOMO, jangan sampai gegabah mengambil keputusan dalam keadaan market seperti ini. Tidak ada keharusan kalian untuk setiap hari berada di market. Kalau kalian merasa tidak nyaman masuk ke market, ya sudah, wait and see terlebih dahulu, tidak perlu gegabah. Karena market crypto itu buka tiap hari, guys. Jadi nggak usah khawatir untuk kehilangan kesempatan. Kesempatan itu selalu ada di crypto. Oke? So, itu aja. Semoga kalian suka dengan video kali ini. Kalau kalian suka, mohon bantuan like dan share-nya. Untuk teman-teman yang belum punya account trading, saya mempunyai saran untuk teman-teman. Kalau misalnya pengen coba-coba trading future, tentunya kalau kalian udah punya pengalaman atau kalian punya account di exchange lain, tidak ada salahnya kalian mencoba di Bybit. Karena Bybit, pertama dia mempunyai chart yang lebih stabil, wick-nya nggak panjang-panjang banget. Kedua, lagi gencar-gencarnya Bybit ini melakukan marketing, jadi banyak sekali event-event yang bisa menghasilkan kalian uang-uang gratis gitu ya. Seperti juga yang kemarin disampaikan, kali ini kita ada event launchpad lagi. Kalau misalnya kalian perhatikan, launchpad kali ini tuh banyak sekali dinanti-nantikan orang gitu guys. Karena kali ini koinnya itu koin Metaverse. Dan dilihat dari trailernya dan lain-lain itu menunjukkan sepertinya project ini legit gitu ya. Dan namanya ada Real gitu ya. Mungkin kalian udah pernah lihat juga dari channel-channel lainnya. Banyak sekali yang bahas sekarang Real. Karena memang dari segi grafiknya dan lain-lain terlihat cukup meyakinkan. Tentunya untuk mengikuti launchpad ini, caranya kalian tinggal mempunyai akun Bybit yang kalian bisa daftar dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. Kalau misalnya kalian daftar dengan link tersebut, kalian akan mendapatkan bonus tambahan. Kemudian kalau misalnya kalian pengen ikutan launchpadnya, yang perlu kalian lakukan adalah punya akun Bybit pertama. Kedua, kalian harus mempunyai minimal 50 token BitDAO. Oke. BitDAO itu token yang ini ya guys ya, mumpung lagi murah juga sih kalau misalnya teman-teman lihat. Hanya $1,9 per satu tokennya, jadi 50 token ya kurang lebih anggap $100 lah. Kalian udah bisa mengikuti launchpadnya dan mendapatkan token Real. Dan biasanya kalau launchpad itu ya naiknya minimal 500% kurang lebih guys. Terakhir kali itu saya mendapati ada sampai 1000%. Jadi lumayan uang gratis gitu ya. Kalian cukup hold BitDAO saja, kemudian punya akun Bybit, sudah kalian udah bisa mengikuti event untuk launchpadnya. Dan lagi Bybit lagi banyak event yang bisa dapetin iPhone 13 Pro, bisa dapetin BitDAO, banyak banget pokoknya. Jadi kalian bisa cek aja langsung nanti di situ. Kemudian kalian tinggal daftar saja dengan link yang sudah saya sediakan di kolom description di bawah. So itu aja untuk hari ini guys. Kita akan bertemu lagi di video yang berikutnya. Bye bye.